Swastiastu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan berbahagia, agar bisa menyimak video pembelajaran yang akan saya berikan. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini akan mengulas tentang bagaimana cara menyeimbangkan triguna dalam diri. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Desa Madidela Deviatari dengan NIM 2211011074 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat triguna dan upaya untuk menyeimbangkan tiga dari sifat triguna tersebut. Nah, sebelum itu, kira-kira apakah kalian mengetahui ketiga perbedaan dari gambar yang ada di slide ini? Ya, benar sekali. Gambar di slide ini menunjukkan tiga perbedaan sifat yang ada dalam setiap manusia. Jadi yang pertama itu terlihat pada gambar seseorang yang sedang belajar. Lalu yang kedua itu gambar menunjukkan seseorang yang sedang berkelahi ya adik-adik. Dan yang ketiga itu ada gambar yang menunjukkan seseorang yang sedang tertidur di atas sofa. Lalu apa sih hubungan dari ketiga gambar ini dengan materi yang akan Ibu bawakan? Jadi, gambar pertama itu menunjukkan adanya sifat rajin, tenang, dan juga bijaksana. Lalu yang kedua itu ada sifat yang menunjukkan aktif dan juga dinamis. Tapi gambar yang kedua ini tidak patut untuk dicontoh ya adik-adik. Lalu yang gambar ketiga itu menunjukkan adanya sifat malas. Nah, gambar ini juga tidak patut untuk kita tiru ya. Lalu selanjutnya, kalian pasti sudah sering sekali mendengar kata triguna. Jadi, kata triguna ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tri dan guna. Tri yang berarti tiga dan guna yang artinya sifat. Jadi, triguna adalah tiga sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk. Ketiga sifat dasar tersebut mempengaruhi sejak masih dalam kandungan hingga akhir hayat. Jadi, triguna ini mempengaruhi bagaimana cara kita melakukan sebuah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini nih, jadi sifat triguna yang ada dalam diri manusia. Yang pertama itu ada sifat satwam, adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Sifat satwam ini membentuk karakter untuk menjadi bijaksana, cerdas, disiplin, dan selalu menegakkan dharma. Lalu yang kedua itu ada sifat rajas. Jadi sifat rajas ini adalah sifat aktif, sombong, dan angkuh. Sifat rajas membentuk karakter kreatif, cepat tersinggung, dan juga merasa paling benar. Dan yang ketiga itu ada sifat tamas. Jadi sifat tamas ini adalah sifat malas dan lamban. Sifat tamas ini membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan juga tidak peduli dengan dunia sekitar. Jadi kira-kira adik-adik mau memilih sifat yang mana nih dari ketiga sifat yang sudah Ibu jelaskan? Selanjutnya di sini juga Ibu memberikan salah satu sloka yang berkaitan dengan Triguna, yaitu ada Brihaspati Tattwa Sloka 22 yang menyebutkan bahwa Yan pada gongnya ketelu, ikang satwa, rajas tamas, yute matangnya, pangjatma manusia, apan pada wineh kahyunya. Jadi arti dari sloka ini adalah apabila sama besarnya ketiga guna, satwam, rajas, dan tamas itulah yang menyebabkan penjelmaan manusia, karena sama memberikan kehendaknya atau keinginannya. Lalu apa sih makna dari sloka tersebut? Sloka tersebut menekankan bahwa perlunya menyeimbangkan dan juga mengendalikan ketiga sifat yang ada dalam diri, seperti sifat satwam, rajas, dan juga tamas. Hal ini agar kita dapat terlahir sebagai manusia seutuhnya. Nah, jadi adik-adik dari sloka ini dapat mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya untuk mengendalikan ketiga sifat yang ada di dalam diri kita agar dapat
seimbang antara sifat satwam, rajas, dan tamas, sehingga tidak ada sifat yang mendominasi dari ketiganya. Nah, lalu bagaimana sih upaya untuk menyeimbangkan sifat trigona ini? Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan sifat trigona, yaitu dengan melaksanakan ajaran agama Hindu secara baik dan benar. Jadi ada beberapa cara yang ibu dapat berikan kepada adik-adik. Jadi yang pertama itu ada tapa, yaitu mengendalikan diri. Lalu yang kedua itu ada brata, yaitu melaksanakan pantangan. Yang ketiga itu yoga, menghubungkan Atman dengan Brahman. Lalu yang keempat, melaksanakan semedi atau meditasi. Lalu yang kelima, menerapkan ajaran Dasayama Brata, yaitu mengendalikan 10 macam pengendalian diri. Yang keenam itu ada Panca Niyama Brata, yang ketujuh ada melaksanakan Dasa Niyama Brata, dan yang terakhir itu ada menerapkan konsep Tatwamasi. Jadi dengan menerapkan konsep ajaran dari agama Hindu ini, kalian senantiasa dapat menyeimbangkan sifat triguna yang ada dalam diri kalian masing-masing. Nah, jadi adik-adik sekalian, mari seimbangkan sifat triguna yang ada dalam diri kita. Karena banyak hal dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan dan juga menyeimbangkan sifat triguna ini. Dengan seimbangnya ketiga sifat tersebut, kita dapat menjalankan kewajiban lahir ke dunia ini dengan baik. Nah, selanjutnya di akhir dari materi pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana sih perasaan kalian setelah mendengarkan materi ini? Apakah sesuai dengan emoji pertama, kalian merasa senang, bahagia, ataupun kalian dapat menyimak materi Ibu dengan baik? Atau sesuai dengan emoji yang kedua, kalian merasa bingung ataupun merasa tidak memahami materi yang Ibu berikan? Atau sesuai dengan emoji yang ketiga, kalian merasa malas dan juga sama sekali tidak memahami dari materi yang Ibu berikan. Silakan kalian komen ya pada kolom komentar. Nah, adik-adik, sekian materi yang dapat Ibu berikan mengenai cara menyeimbangkan sifat triguna yang ada dalam diri kita masing-masing. Jika ada kesalahan dan juga kekurangan kata yang mungkin Ibu berikan tadi, mohon dimaafkan. Akhir kata Ibu tutup dengan terima kasih dan mengaturkan para Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.